Selamat sore, Mas Dani. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat selalu wabarakatuh. sampai Mas jumpa. Dani, sebenarnya apa pertimbangan Presiden mengeluarkan Perpres yang memuat sanksi bagi warga yang menolak vaksin COVID-19 jika sudah terdaftar sebagai penerima vaksin? Baik, jadi pertama bahwa Perpres 14 ini adalah menyempurnakan dari Perpres yang terdahulu ya, Perpres nomor Perpres 99 2019 waktu itu. Nah, Perpres yang sekarang ini menyempurnakan dalam koridor begini, bahwa pertama, vaksin itu adalah hak setiap warga negara Indonesia. Jadi setiap warga negara berhak. Jadi itu adalah hak. Nah, dalam kerangka itu, maka negara memberikan kewajiban dalam vaksinasi dan menyiapkan vaksin. Nah, karena ini merupakan suatu keseimbangan atau integrasi antara hak dan kewajiban, sehingga apabila ada warga negara yang tidak menjalankan haknya atau tidak mengambil haknya, itu kan sebetulnya diatur sama undang-undang. Jadi ketika negara melindungi warga negaranya yang merupakan amanah dari konstitusi, dari pembukaan Undang-Undang 45, dari pasal-pasal 27, 28 juga ada di situ hak-hak warga negara kan juga disampaikan di pasal 27 ayat 1, pasal 28 Undang-Undang 45 dan seterusnya. Nah, jadi ini koridornya hak ya. Oleh karenanya, apabila ada warga negara yang tidak mempergunakan haknya, itu dianggap membuat permasalahan di dalam mengatasi pandemi. Permasalahannya gimana? Dia bisa menularkan kepada orang lain. Ingat loh, bahwa tujuan vaksinasi sebagai ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat itu adalah herd immunity. Dan herd immunity ini akan targetnya tercapai 70-75%. Jadi kalau ini nggak tercapai, ya pelaksanaan pandemi juga terganggu. Oke, Mas Dani, apakah ketika warga yang terdaftar sebagai penerima vaksin tapi menolak akan serta-merta diberikan sanksi seperti dihentikan dana bansosnya, kemudian sampai ke pidana? Apakah tidak ada tindakan persuasif atau humanis? Karena tadi juru bicara Presiden Fadjrul Rahman menyatakan akan mengutamakan persuasif dan juga humanis. Ini bagaimana implementasinya? Jadi, sebagaimana yang saya katakan, sebagaimana yang telah saya informasikan sejak kemarin, bahwa Perpres ini, kalau kita melihat di pasal 13 ayat A dan B, sampai dengan pasal 15-nya juga kita lihat bahwa yang namanya Perpres ini adalah payungnya yang nanti akan dikejawantakan dalam Permen. Nah, sehingga itu akan ada timeline-nya, ada timetable-nya. Tidak ujuk-ujuk lalu kalau dia nggak mau divaksin lalu diberikan denda, JKN-nya, BPJS-nya dicabut, atau ada sanksi administratif, apapun itu. Tidak begitu. Karena kan kita mengutamakan apa yang disebut dengan edukasi. Jadi ada waktu dari Perpres ini keluar beberapa hari yang lalu, sampai juga nanti keluar Permen, dan nanti kan pelaksanaan juga berkolaborasi dengan kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Nah, itulah perlunya dalam waktu tenggang ini ada yang namanya sosialisasi, komunikasi publik, edukasi, dan juga persuasif ke publik, ke masyarakat. Sekjen WHO kan juga sudah mengatakan hal yang sama, bahwa utamakan persuasif. Ya itu kita lakukan. Persuasif dulu kita lakukan ini. Sampai dengan ketika memang ada kelompok masyarakat atau masyarakat secara individu yang menolak, sementara dia memang berhak mendapatkan vaksinasi, sehat, nah baru dilakukan tindakan sebagaimana yang tertuang dalam Perpres. Jadi kondisi-kondisi seperti apa atau situasi seperti apa bagi mereka yang menolak vaksinasi COVID-19 diberikan sanksi, dihentikan bansosnya, BPJS dicabut dan juga sampai pidana? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa Perpres ini sebagai payung. Nah, ke depan nanti akan turun namanya Permen. Nah, di situ akan diatur dengan detail ya, dengan detail kriterianya seperti apa. Yang penting sekarang kita proses kepada edukasi publik dulu deh. Edukasi publik kita jalankan, persuasif, kita yakinkan publik tentang pentingnya vaksinasi, tentang pentingnya herd immunity. Nah, kemudian nanti akan diatur juga sampai pada level apa, berapa besaran angkanya kalau ada sanksi administratif. Lalu kemudian kalau harus jaminan sosial juga harus di hold ya, atau harus ditunda dulu, juga akan diatur dalam kondisi seperti apa. Semuanya tentu koridornya adalah koridor ketegasan, konsistensi, namun mengutamakan persuasif dulu di awal ini. Mas Dani, tapi ada pendapat dari epidemiolog yang mengkritik soal sanksi yang diberikan kepada warga jika menolak vaksinasi COVID-19. Pemaksaan tidak akan berhasil karena justru akan menimbulkan keraguan lebih besar di masyarakat. Bagaimana pemerintah, atau mungkin Anda bisa menjelaskan ini untuk menjawab kritikan itu? Ya, pemerintah harus mengambil keputusan yang cepat, yang tepat,
yang mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Ingat loh, Mbak, kepentingan kemaslahatan yang lebih besar itu harus diambil oleh negara untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar, Oke. apapun risikonya. Nah, oleh karenanya, jikalau ini ada kritik, pro kontra, itu hal-hal yang wajar-wajar saja. Oh, nggak boleh dipaksa, harus ada kesadaran, itu juga hal yang wajar saja. Soal 3M juga demikian. Oh, harus ada kesadaran. Ya, faktanya juga banyak kejadian di lapangan terjadi inkonsistensi, ya kan? Pelanggaran prokes yang dilakukan oleh semua deh. Ada dilakukan oleh masyarakat, ada yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, dan seterusnya. Bahwa pelanggaran itu ada, kita nggak boleh nutup mata. Demikian juga yang ini. Ya kan? Kalau kita nanti pemerintah nggak tegas, oh siapa yang divaksin boleh, yang enggak, ya gimana tercapai herd immunity yang 70-75%, ini bisa ada herd immunity dari 70% kalau Oke. pemerintah nggak tegas. Jadi ini juga bentuk ketegasan pemerintah untuk kita harus mengatasi pandemi ini dengan cepat kok. Oke, Dan jadi ikhtiar pemerintah dan masyarakat, ya sekarang ini adalah ikhtiar selain 3M tentunya adalah vaksinasi ini. Oke, jadi kapan ini akan segera diimplementasikan? Karena vaksinasi kan terus berjalan sampai saat ini sudah masuk ke tahap kedua untuk nakes, kemudian juga nanti akan kepada masyarakat pada tahap pertama. Ya, jadi 1,4 juta untuk nakes, ini sudah proses penyelesaian. Lanjutkan dengan pelayan publik. Kapan sanksinya akan diberlakukan ini, Mas, untuk masyarakat yang Maret, menolak? kita akan masuk pada pertengahan Maret kepada masyarakat umum. Sanksinya kapan? Nah, pertanyaan kapan ini ya kita siapkan dulu lah perangkat-perangkat hukumnya dengan detail. Jangan sampai kita bicara sanksi, perangkat hukumnya juga tidak detail. Nanti akan timbul juga inkonsistensi di lapangan. Ya kan, oleh karena itu lebih baik kita sempurnakan perangkat hukumnya dulu, aturan-aturannya. Kita sosialisasikan dulu aturan ini juga kepada publik. Sehingga publik juga lebih paham dengan detail. Oke, sosialisasi, edukasi, persuasif terlebih dahulu, baru kemudian sanksi akan diberikan. Terima kasih Mas Dhani telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.